yang berkaitan dengan masalah persiapan kita di alam dunia sebelum datangnya kita ke negeri akhirat. Maka ini kitab sangat baik, sangat pas untuk kita, apalagi yang mana sudah kita lewatkan banyak sekali kehidupan. Umur demi umur berlangsung, bukan semakin jauh dari akhirat, bukan semakin jauh dari kuburan, tetapi semakin dekat. Nanti insya Allah disiapkan ketum ya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab beliau yang bernama Al-Munabbihat ala Isti'dad liyumil ma'ad. Al-Munabbihat alal Isti'dad liyumil ma'ad. Artinya peringatan-peringatan di dalam menyongsong akan datangnya hari kiamat atau hari akhirat. Maka kita mengambil keberkahan untuk kita membaca dari muqaddimah pengarang kitab ini. Nanti insya Allah kita teruskan dengan kitab yang ada. Ada matan kecil sedikit. Nanti dibeli sekalian udah taruh sini aja. Nah, kalau ditaruh luar udah nggak baik lagi. Tapi kalau mereka yang mau beli silahkan. Untuk dikhususkan nggak apa-apa. Ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin wassalatu ala rasulihi ashrafil khalqi wal bariyat hadhihi munabbihatun ala isti'dadi liyawmil ma'ad fa inna minha ma yakunu mathnan wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamamil ashrah wa huwa Ibnu Utsman Ibn Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma zuqna fahm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai pengarang kitab ini yang beliau namakan dengan kitab Al-Munabbihat dengan membaca basmalah atau menulis basmalah, yang mana dengan basmalah tersebut adalah setiap kunci kesuksesan, tameng dari segala hal yang membahayakan. Jadi ucapan bismillah itu ya, bismillahirrahmanirrahim, sampai disebut dari Al-Quran yang sebegitu banyaknya 30 juz, yang ayatnya 6.660 itu kalau kalau diintisarikan itu menjadi Fatihah. Fatihah diintisarikan itu menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka kullu amri dzibal la yubda fi basmalah fahuwa abtar. Apapun perkara yang dibaikkan, yang didukung dalam agama tapi nggak diucapkan basmalah, maka dia itu kurang manfaat. Jadi semua harus pakai
Bismillah. Bangun, tidur, ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur, kita pun ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hin wa awqat. Puji syukur kepada Allah pada setiap waktu. Hin artinya masih umum. Awqat, waktu-waktu yang tertentu. Jadi di sini ada istilah dalam masalah usul fiqh atful khas alal am. Memaktufkan yang khusus atas yang umum. Banyak dalam ayat. Seperti firman Allah yang berbunyi hafizu ala salawati wassalatil wusta. Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian betul-betul baik di dalam mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat wusta. Para ulama mentafsirkan ayat tersebut sepakat artinya wusta yaitu sholat yang di tengah-tengah. Karena kebanyakan mereka itu ghaflah, banyak lalai, tidak mengerjakan sholat tengah-tengahnya. Apa? Perhatikan, subuh, zuhur, maghrib, tengah-tengah, ashar. Banyaknya orang lalai, lantaran kerjaan, lantaran dari pulang, macet dan sebagainya. Sampai mereka tidak mengerjakan sholat sehingga ditegaskan dalam ayat hafizu ala salawat. Jagalah baik-baik kalian akan sholat 5 waktu wassalatil wusta. Wabil khususnya adalah sholat. Itu pendapat ulama kebanyakan. Tapi ada kalangan pula dari orang-orang soleh yang Allah buka mata hati sehingga terang segala firasat bisa memaknakan ayat-ayat. Di antara mereka yang Allah berikan kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang dikuburkan di Empang. Beliau mengartikan wassalatil wusta. Artinya sholat yang wajar-wajar saja. Paham gak tuh? Wajar wah? Laisatit tawilah mumillah. Enggak panjang sampai orang jadi bosen. Walaisatit qasirah mukhillah. Dan pun tidak pendek sampai bisa merusak rukun dan syarat. Jadi nggak panjang. Coba orang lagi sholat jadi imam. Setelah baca Fatihah, baca surah Al-Kahfi. Hah? Kahfi ini udah kita ancengan nih. Ini habis Kahfi bakal Yasin nih. Lihat. Nah, jangan begitu baca. Jangan panjang. Dan juga laisatil qasirah mukhillah, enggak pendek yang bisa merusak rukun. Jangan pendek. Masa Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai orang ngerjain tarawih 20 rakaat cuma 5 menit. 20 rakaat 5. Di sono ada 4,5 menit. Itu yang tidak boleh. Nah, maksudnya di situ wassalatil wusta arti sholat yang tengah-tengah. Enggak panjang, enggak bisa artiin begitu sama. Nah, nih maksud begitu. Fi kulli hin wa awqat. Wassalah dan selawat kepada Rasulullah. Selawat intinya doa. Sholawat itu adalah doa. Mau kita tambahin selawat itu kayak naria kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil gud. Nah itu kan ada doa-doa tuh. Wadawai obatnya. Mau sholat model kayak begitu ditambah-tambahin atau selawat biasa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah cukup. Mau yang begitu atau yang intinya adalah doa. Jadi jangan dikomentarin. Sebagian orang dikomentarin. Setelah azan, sebelum iqamat, kok pada selawatan? Itu ada itu. Komentarnya begitu. Kok pada selawatan? Mesti kan diem doa.
Musuhnya diem. Doa. Kan Nabi nyatakan ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Kita berdoa di antara adzan dan iqamah adalah suatu yang tidak ditolak. Kok pada selawatan? Maka jawabannya selawatan itu adalah doa. Selawatan itu adalah doa. Maka selawat. Wassalatu ala rasulihi, selawat kepada Rasul. Predikat apa yang paling dicinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Predikat yang paling cinta Nabi adalah abdun, hambanya. Nabi paling cinta dipanggil Abdullah ketimbang Habibullah, ketimbang Khalilullah, ketimbang Safiyullah. Lihat tuh, gimana itu? Raisut mutawadhiin, beliau pemimpin dari orang-orang tawadhu. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil khalqi, makhluk yang paling utama. Makhluk yang melebihi keistimewaannya dari para malaikat. Bahkan Jibril alaihissalam di bawah kedudukan baginda Nabi sallallahu. Dari mana kita tahu bisa berjumpa Allah? Tuh lihat, tidak ada satu makhluk di alam dunia yaqdhatan, dalam keadaan terjaga, bisa menjumpai Allah melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya bagaimana orang mengingkari Mi'raj? Kalau mengingkari Isra, hukumnya kafir. Karena yukhalif nas al-Quran, menyalahi dari nas al-Quran. Tapi kalau mengingkari Mi'raj, ada yang sebagian menyatakan kafir. Ada sebagian menyatakan fasik, rusak imannya. Ya karena Mi'raj itu langsung berjumpa Allah. Maka dzabal fuadu mar'a. Enggak berdusta apa yang dilihat. Tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu kan asra. Ya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan dia, ay al-musra' bih, dari kebesaran-kebesaran kami, di antaranya yaitu memandang zat Allah. Jadi nggak ada tuh siapapun makhluk di alam dunia yang bisa melihat zat Allah melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Tuh lihat, Nabi siapapun, malaikat siapapun, tidak ada yang bisa. Cuma Allah berikan keistimewaan kita umat Islam memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Tanpa kita lihat, iman kita semakin tinggi. Dengan sebab apa? Sebab Al-Quran, dengan sebab zikir, dengan sebab duduk kepada orang soleh, dengan sebab kita nimbrung duduk di majlis iman kita tambah. Sampailah diucapkan oleh Imam Ali, lau kushfal ghita mazdatu fi yaqina. Kalau terbuka tabir sehingga mataku memandang Allah, maka tidak bertambah keyakinanku kepada Allah. Tuh hebatnya umat Islam. Nggak yang terjadi pada umat terdahulu. Ya, tidak seperti umat-umat sampai mereka katakan arinallah jahratan, kami akan beriman selama sampai kita bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga, baru kita bisa kalau nggak bakal itu. Tapi lihat umat Nabi SAW masuk Islam tanpa melihat, mata kita nggak ngeliat Allah, tapi hati kita sudah yakin Allah itu Hadhihi munabbihat, sampai sini dulu, nanti kita akan bahas. Nah ini pembahasannya luar biasa. Jadi setiap pembicaraan ada hadis-hadis tertentu. Ya, hadis pertama, hadis kedua bicara tentang masalah aspek kehidupan dari di alam dunia sampai kita ke semoga dengan sebab kitab ini bisa memberikan bekal untuk kita mengarungi segala kehidupan yang kita alami pada saat ini. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam.